X-nya sama dengan minus sin X dikali limit H menuju 0 dikali 1 dikurang cos H per H ditambah cos X dikali limit H menuju 0 dikali sin H per H. Karena limit 1 dikurang cos H per H ini sama dengan 0 dan limit sin H per H ini sama dengan 1, maka kita dapatkan f aksen X sama dengan cos X. Jadi, turunan fx sama dengan sin X adalah f aksen X sama dengan cos X. Selanjut, untuk turunan dari fx sama dengan cos X. Itu turunannya f aksen X sama dengan minus sin X. Caranya sama seperti tadi, kita temukan turunan dari fx cos X, kemudian kita ingat kembali identitas trigonometris ditangkap dengan si trigonometri. Seperti ini ya, cos X ditambah Y sama dengan cos X cos Y minus sin X Y. Ini sama seperti tadi.
Kurangi dengan 2 dikalikan turunan dari cos X, yaitu negatif sin X. Kita buat fungsinya jadi lebih sederhana, yaitu kalikan negatif sin X. Jadi negatif X kuadrat sin X. Negatif sin X kalikan negatif sin X. Jadi X kuadrat X dibagi dengan cos X. Ya, untuk cos kuadrat X dengan sin kuadrat X ini bisa dijumlahkan adalah satu ya, dari identitas cos kuadrat
materi mengenai turunan trigonometri, kita harus menghafalnya, yaitu fungsi trigonometri ada 6 beserta turunannya. Kemudian seperti biasa kita menerapkan aturan pencarian turunan dalam pembagian ataupun penghapusan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Baiklah, setelah kita memperhatikan video tersebut, sekarang kita ke materinya. Yang pertama, yaitu fx sama dengan k dikali u, f aksennya k dikali u aksen. Maka, f aksennya yaitu k-nya 2, u-nya kita turunkan sin 3x, kita turunkan maka didapat 3 cos 3x, dan kita kalikan 6 cos 3x.
kuadrat X sama dengan 1. Maka f aksen X sama dengan minus sin X min 1 per 1 ditambah sin X kuadrat. Dan sama dengan minus 1 ditambah 1 minus 1 per 1 ditambah sin X. Untuk yang C, f aksen X sama dengan 2 sin X per kosekan X. Berbentuk per, kita turunkan, kemudian sama seperti tadi, jika per rumusnya seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus. F aksen X sama dengan 2 cos X, kosekan X ditambah 2 sin X, kosekan X, kotangan X per kosekan X kuadrat. Dan didapat f aksen X sama dengan 4 cos X sin X.
setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Sehingga dari sini kita peroleh sin min sin. Kalau sin A min sin B, kita memperoleh adalah 2 kali cos setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Sehingga dari sini sin min sin adalah 2 kali cos setengah jumlah X plus H ditambah X dikali dengan sin setengah selisih X plus H dikurangi X dibagi dengan H. Dari sini kita akan peroleh limit H menuju 0 dari 2 kali cos setengah jumlah, berarti setengah dari 2x tambah H dikali dengan sin setengah selisih adalah sin setengah H dibagi dengan H. Ingat juga sebelumnya bahwa limit dari X menuju 0 dari sin X dibagi X itu sama dengan 1. Dari sini kita dapat peroleh limit H menuju 0 dari 2 kali cos setengah 2x tambah H dikali dengan sin setengah H dibagi dengan setengah H. Jangan lupa ketika kita sudah menambahkan setengah, kita juga kalikan di atasnya dengan setengah. Sehingga dari sini sin setengah H dibagi setengah H itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh limit H menuju 0 2 dengan 2 kita coret dari cos setengah kali 2x plus H, sehingga dimasukkan hanya adalah menuju 0 diperoleh menjadi cos X, sehingga diperoleh kesimpulan ketika fx sama dengan sin X, urutan pertamanya f aksen X sama dengan cos X.
X.
Jadi jika kalian menemukan nih sebuah interval yang seperti ini, bila di sebelah kiri itu naik dan di sebelah kanan itu turun, maka titik stasioner yang ada di tengah-tengah seperti ini kemungkinan besar dia bisa menjadi nilai maksimum jika disubstitusi ke fungsinya. Sementara jika kalian menemukan yang seperti ini, yang di sebelah kiri itu turun dan yang di sebelah kanan itu naik, maka titik stasioner yang ada di tengah-tengah itu jika disubstitusi ke fungsi, maka kemungkinan bisa menjadi nilai minimum. Ingat ya, baru kemungkinan. Kita tidak tahu yang mana yang menjadi nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, yang tadi itu kan konsep dasar dari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang gimana nih kalau ada soal? Nah, di sini ada soal tentukan titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimumnya jika fx-nya itu sin 2x untuk yang 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk yang titik stasioner kan kita udah pernah mencari nih di pertemuan pertama, di materi pertama, yaitu dapat titik stasionernya adalah X sama dengan 45, X sama dengan 135, X sama dengan 225, dan X sama dengan 315. Udah pernah dapat kan? Kalau udah lupa, buka lagi catatannya dan atau video yang sebelumnya ya. Nah, titik stasioner yang kita dapat ini kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Diapakan titik stasionernya? Kita substitusi ke fx ya. Ingat ya, ini fx bukan f aksen x. Jadi fungsinya, fungsi awalnya yaitu sin 2x gitu ya. Nah, jadi kita substitusi aja nih titik stasioner yang kita udah dapat, yaitu x45, x135, x225, dan x sama dengan 315 ya. Gimana caranya nih? Kita substitusi satu-satu. Yang untuk titik stasioner A sama dengan 45 derajat, kita substitusi ke fx-nya ya, sin 2x. Ingat ya, sekali lagi fx bukan f aksen x ya. Kita substitusi, maka jadinya fa-nya sama dengan sin 2 dikali 45. Jadinya fa-nya sama dengan sin 90 derajat. Jadi fa-nya sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya untuk yang a-nya sama dengan 135 derajat, kita substitusi lagi nih. Jadinya kan sin 2x, jadi sin 2 dikali 135, jadinya sin 270. Sin 270 berapa? Yaitu negatif 1 ya. Nah, yang selanjutnya yang a sama dengan 225. Kita substitusi juga, jadinya sin 2x, terus sin 2 dikali 225, jadinya sin 450, terus dapatnya sin 450 itu sama dengan 1 ya. Nah, terakhir yang a sama dengan 315, jadinya sin 2x, jadi sin 2 dikali 315, sin 630. Nah, sin 630 menghasilkan negatif 1 ya gitu. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih nilai-nilai dari fa-nya. Nah, nilai yang terbesar kan 1 nih, yaitu di titik stasioner yang 45 dan 225 ya. Nah, untuk supaya lebih yakin gimana, apakah benar nih bahwa 1 ini adalah nilai maksimum, kita lakukan uji turunan kedua ya. Jadi benar gak nih bahwa 1 ini nilai maksimum dari yang sin 2x untuk 0 sampai 360? Gimana caranya? Kita cari dulu ya f aksen x. Turunan dari sin 2x kan 2 cos 2x. Kemudian turunan kedua ya, f double aksennya. Jadi f double aksen dari sin 2x adalah diturunkan sekali, terus diturunkan lagi, jadinya min 4 sin 2x ya. Turunan dari 2 cos 2x kan min 4 sin 2x. Nah, kita substitusi nih. Boleh nih kan di sini sama-sama 1 nih. Ya, sama-sama 1. Jadi boleh kita ambil yang 45 atau 225 aja untuk mencek bahwa benar nggak nih bahwa 1 ini adalah nilai maksimum dari fx-nya. Kita substitusi aja nih, ambil 45 karena lebih mudah. Jadi min 4 sin 2 dikali 45, f double aksen 45 nya jadi sama dengan min 4 sin 90. Nah, sin 90 kan 1 ya, jadi min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Nah, ternyata benar nih bahwa f double aksen x nya itu kurang dari 0. Maka benar bahwa 1 adalah nilai maksimum dari fx gitu ya. Nah, gitu nih cara menceknya. Nah, untuk yang mencek nilai minimum sama, kita cari dulu nih f double aksennya kan udah dapat nih min 4 sin 2x.
kita substitusi nih yang salah satu nih, yang negatif 1. Ini kan negatif 1 nih nilai minimumnya. Ambil aja salah satu di antara 135 dan 315. Ambil yang 135 karena lebih mudah. Kita substitusi jadinya 4 sin 2 dikali 135, kemudian 4 sin 270, kemudian 4 karena sin 270 kan negatif 1 ya tadi. Jadi positif. Nah, karena f double aksennya lebih dari 0, maka benar bahwa negatif 1 adalah nilai minimum dari fx gitu ya. Paham ya? Jadi ada dua langkah. Yang pertama kita cari titik stasioner, kemudian kita substitusi ke fx, lalu dapat nih sudah nilai FA-nya nih. Nilai FA-nya kita lihat yang mana yang maksimum kan 1, yang minimum min 1. Kita cek dengan uji turunan kedua bahwa benar nggak bahwa itu sudah benar nih, bahwa itu nilai maksimum, dan sudah benar bahwa itu adalah nilai minimum gitu ya. Nah, jadi gimana nih cara kita nulisnya? Maka untuk yang nomor 2 kan tadi nilai maksimum, jadi kita tuliskan aja nilai maksimum dari fx sama dengan sin 2x untuk yang 0 sampai 360 adalah 1 dengan titik 45,1 dan 225,1 sebagai titik balik maksimum. Ini titiknya ya. Jadi misalkan ini nilai maksimum tadi kan. Di sini 45. Nah kan gini nih. Nah di titik atas ini yang titik balik ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi di sini yang disebut sebagai titik balik maksimum 45,1 ya gitu. Sama ya, kemudian di sini yang 225 juga. Ya. Nilainya yang di atas, nilainya adalah 1, tapi titik baliknya adalah yang 45,1 sama 225,1 gitu ya. Nah, sekarang yang minimum sama dari yang sudah kita dapat tadi, maka nilai minimum dari fx sama dengan sin 2x untuk yang 0 sampai 360 adalah negatif 1 dengan titik 135, negatif 1 dan 315, negatif 1 sebagai titik balik minimum. Sama ya seperti yang tadi ya. Di sini 135 yang ke bawah ya karena negatif 1. Nah, ini sumbu Y negatif 1. Nah, maka di sini nih titik baliknya. Nilainya negatif 1 ya gitu. Nah, terakhir kita masuk ke latihan ya. Nah, jadi soalnya tentukan nilai maksimum dari fungsi berikut jika diketahui fx min 2 cos 2x tambah 90 untuk 0 sampai 180. Lihat ya, rentang intervalnya dari 0 sampai 180.
Yang nomor 2 tadi. Pertama, menentukan titik kritis. Dan menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. Ini grafiknya. Dan untuk kuis nomor 3, kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x ditambah 2 cos x untuk minus pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Biasanya sama seperti yang tadi, kita langkah pertama menentukan titik-titik kritis. Dan yang kedua menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. Ini untuk gambar grafiknya. Kita lihat dari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selang kemonotonan berupa fungsi trigonometri. Sama halnya seperti titik stasioner, materi ini juga sudah pernah dibahas pada turunan fungsi aljabar. Belum sudah terjadi pada kita kelas 11. Ingatkan ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan materi berikut ini. Turunan pertama f kurang dari 0 itu menyatakan fungsi turun, dan turunan pertama atau fungsi x lebih dari 0 menyatakan fungsi naik. Nah, fungsi naik atau turun inilah yang disebut sebagai fungsi monoton. Adapun definisi fungsi monoton adalah pertama, dari fungsi fx dikatakan naik pada selang i a, b apabila untuk setiap x1 dan x2 anggota sama dengan x1 lebih dari x2 berlaku f1 untuk 1 nilainya lebih dari f1 x2. Dan sebaliknya, suatu grafik fungsi fx dinyatakan turun pada selang a dan b apabila untuk setiap x1 dan x2 anggota sama dengan x1 lebih dari x2 berlaku x1 kurang dari x2. Dan kita lihat dari fungsi fx dengan 2 kosinus x sama x menemukan di mana x naik dan x turun pada selang 0 sampai dengan 2. Sekarang kita lihat grafik dia sama dengan 2 kosinus x sama kosinus 2x. Dan di sini ditanyakan interval di mana f naik dan f turun pada selang 0 sampai 2. Perhitungannya seperti apa? Yang pertama, kita tentukan dulu titik stasionernya ya. Sama pastinya ya, turunan pertama sama dengan 0. Y sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Turunan pertamanya adalah negatif 2 sinus x kurang 2 sinus 2x. Kita buat turunan pertama sama dengan 0. Jadi negatif 2 sinus x kurang 2 sinus 2x sama dengan 0. Kita buat sinus 2x nya menjadi 2 sinus x kosinus x ya. Sehingga diperoleh negatif 2 sinus x kurang 2 kali 2 sinus x kosinus x sama dengan 0. Akar yang samanya apa? Negatif 2 sinus x. Kita satunya negatif 2 sinus x kali 1 tambah 2 kosinus x sama dengan 0. Ini artinya negatif 2 sinus x sama dengan 0 atau
Kemudian untuk menentukan titik stasioner bisa ya. Sekarang kita berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai turunan pertama di titik berdiri dan pertama di titik stasioner. Ini tuh sama seperti kalau kita mau menentukan titik stasioner dengan menggunakan titik turunan pertama. Nah, pertamanya apa? Kita membuat garis bilangan yang memuat ini ya. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya kita lihat di sini berarti karena ada 5 titik stasioner berarti ada 4 interval ya. Kita pilih titik-titik di setiap interval untuk diisi. Kemudian kita pilih titik-titik di setiap interval. Misalkan untuk 0 sampai 2 titik kita pilih pi per 2. Kita substitusikan ke f(x) dan yang diperoleh hasilnya adalah negatif 2. Berarti f(x) yang diperolehnya kurang dari 0 ya. Kemudian untuk interval 2pi per 3 sampai pi, kita pilihnya berapa? Kita pilihnya 5pi per 6. Maka f aksen 5pi per 6 itu adalah negatif 2 sinus 5pi per 6 kurang 2 kali sinus 2 kali 5pi per 6. Hasilnya adalah negatif 1 tambah akar 3. Pasti positif ya. Jadi f aksen 5pi per 6 nya lebih dari 0. Untuk selanjutnya kita lihat interval pi sampai dengan 4pi per 3. Kita pilihnya 7pi per 6. Jadi f aksen 7pi per 6 itu menghasilkan 1 kurang akar 3. Tetap negatif ya. Jadi f aksen 7pi per 6 itu kurang dari 0. Dan yang terakhir untuk interval 4pi per 3 sampai 2pi, kita pilih x-nya itu 5pi per 3. Kita substitusikan f aksen 5pi per 3, hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Jadi positif ya. Jadi f aksen 5pi per 3 lebih dari 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan selang di mana f-nya naik dan turun. Jadi kita tuliskan tanda positif dan negatif pada diagram berikut ya. Itu berdasarkan perhitungan pada langkah yang tadi nomor 2. Kita udah dapet nih tadi dari 4 titik itu yang kita uji dari turunan pertamanya. Nah, di sini kita punya 5 titik stasioner tadi. Ada 0, ada 2pi per 3, ada pi, ada 4pi per 3, ada 2pi. Sedangkan itu yang warna merah ya. Sedangkan yang dikasih warna biru itu adalah titik-titik yang diuji pada setiap interval. Nah, sekarang kita mulai dari pi per 2. Pi per 2 itu terletak antara 0 sampai 2pi per 3. Karena f aksen pi per 2 nya kurang dari 0, maka selang 0 sampai 2pi per 3 itu f aksen x nya bernilai negatif. Kemudian untuk selang 2pi per 3 sampai dengan pi itu positif. Untuk selang pi sampai 4pi per 3 itu negatif. Kemudian 4pi per 3 sampai 2pi, f aksen x nya bernilai positif. Kalau sudah dituliskan seperti ini, kita tinggal menyimpulkan ya. Kan tadi disebutkan bahwa fungsi f(x) itu naik pada saat f aksen x lebih dari 0. Kita cari yang tandanya positif, berarti interval 2pi per 3 sampai pi, dan juga interval 4 per 3 sampai 2pi. Jadi kita tuliskan x lebih dari 0 kurang dari 2pi per 3 dan x lebih dari pi dan kurang dari 4pi per 3. Sekarang kalau yang fungsi turun f aksen x kurang dari 0, kita cari aja yang tandanya negatif, berarti interval 2pi per 3 sampai dengan pi dan antara 4pi per 3 sampai dengan 2pi. Sekarang kita lihat grafik fungsi y sama dengan 2 kosinus x tambah kosinus 2x. Nah, ketika di x sama dengan 2pi per 3 itu dia turun ya dari 0 sampai 2pi per 3, terus dari 2pi per 3 sampai ke pi dia naik lagi. Dari pi sampai 4pi per 3 dia turun lagi ya. Lihat. Kemudian nanti dari x sama dengan 4pi per 3 sampai ke 2pi dia naik lagi. Jadi tadi hasil dari perhitungan secara aljabar sama geometrinya, lihat dari grafiknya itu sama ya. Oke. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan latihan menentukan selang kecepatan kurva pada grafik berikut.
X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2, dan F monoton murni pada 1 jika ia naik pada I atau turun pada I. Untuk teorema kemonotonan, andai F kontinu pada selang I terdefinisi pada setiap titik dalam I, jika F aksan lebih dari 0 untuk semua X titik dalam I, maka F naik pada I. Jika F aksan kurang dari 0 untuk semua X titik dalam I, maka F turun pada I. Untuk titik stasioner dan kemonotonan suatu fungsi. Titik stasioner terjadi jika terpenuhi F aksen X sama dengan 0, yaitu di mana gradien kurvanya sama dengan 0. Perhatikan gambar tersebut. Di sini Fx, maka F aksen X-nya untuk F aksen X yang lebih 0, maka Fx-nya selalu naik. Untuk F aksen X sama dengan 0, maka titik ekstrim atau titik stasioner. Untuk F sama dengan F aksen X kurang dari 0, maka ia selalu turun. Untuk contoh soal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pemiringan dari sambung kurva
fungsi trigonometri. Jadi kita sebelumnya sudah membahas tentang kemonotonan fungsi trigonometri gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke kemiringan garis singgung kurva dari fungsi trigonometri. Nah langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama di sini kemiringan dari singgung kurva fungsi trigonometri. Jadi sebelumnya itu kamu kelas 11 itu sudah mempelajari tentang kemiringan garis singgung kurva untuk fungsi aljabar. Jadi dipelajari sebenarnya ya, tapi untuk fungsi aljabarnya. Nah kalau sekarang kita masuk ke fungsi trigonometrinya, konsepnya sama nggak? Sama gitu ya. Untuk rumus-rumusnya sama, yang membedakan adalah cara mencarinya itu didapat dari fungsi trigonometri, bukan fungsi aljabar, tapi konsepnya tetap sama. Nah untuk menentukan gradien garis singgung kurva y sama dengan fx gitu ya, pada titik p x, y dinyatakan dengan gradiennya itu adalah turunannya dari fungsi fx atau f aksen x atau dy per dx. Itu berarti kalau mau mencari gradien, rumusnya adalah kamu mencari turunan dari fungsinya gitu ya, atau kurvanya gitu ya, turunan pertamanya. Nah lalu untuk persamaan garis singgungnya di titik P x1, y1 pada kurva y sama dengan fx dengan gradien m ditentukannya seperti apa? Sama seperti persamaan garis biasa atau fungsi aljabarnya, itu rumus persamaan garis, ingat ya, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah ini dipakai, cuma nanti membedakan pasti x sama y nya itu tidak berupa dalam bentuk garis lurus, bukan garis lurus, dalam bentuk koordinat kartesius gitu ya, karena pasti kalau dia fungsi trigonometri pasti menggunakan derajat gitu. Nah di sini untuk contoh yang soal yang pertama, di sini tentukanlah persamaan garis singgung kurva y sama dengan sin 2x di titik berapsis 22,5 derajat. Berapsis, apsis itu adalah x ya, koordinat itu y. Jadi kalau dia titik berapsis 22,5 berarti itu nilai x-nya 22,5 gitu ya. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung kurva, nah yang pertama adalah kita cari untuk titik singgungnya dulu. Di situ diketahui nilai x-nya atau apsisnya 22,5. Berarti kita cari nilai y-nya. Nilai y-nya dapat dari mana? Kita masukkan saja nilai x-nya ke dalam fungsi y-nya, yaitu y sama dengan sin 2x. Karena x-nya 22,5 ya berarti sin 2 kali 22,5 yaitu sin 45. Berapakah sin 45? Sin 45 adalah setengah akar 2. Sehingga kita dapat titik singgungnya x, y, x-nya 22,5, y-nya setengah akar 2. Nah, seperti itu. Nah, ini titik singgungnya tadi ya sebagai titik P-nya kalau tadi di rumus. Nah, lalu kita cari gradien garis. Ingat, kalau mau cari gradien itu berarti cari turunan pertamanya dari fungsi y. Nah, y-nya adalah sin 2x, berarti kamu main di turunan. Ingat, turunan, cara mencari turunan seperti apa? Sin 2x, berarti kamu cari turunannya sin. Turunan sin adalah cos, berarti cos 2x. Lalu cari turunannya dari fungsi dalamnya, yaitu yang 2x. Turunan 2x berarti 2. Nah, sehingga 2-nya ditaruh di depan. Jadinya turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini gimana? Nah, kita cari nilai gradiennya. Caranya gimana? Masukkan nilai x yang memang sudah ada. Tadi di titik apsisnya itu 22,5. Tadi kamu ganti nilai x-nya dari yang turunan yang kamu dapat untuk cari gradien. Gradiennya kan 2 kali cos 2x, berarti 2 dikali cos 2 kali 22,5, berarti 2 dikali cos 45. Berarti 2 kali setengah akar 2, karena cos 45 setengah akar 2. Nah, 2 kali setengah kan bisa dicoret, berarti hasilnya tinggal akar 2. Kita sudah dapat nilai gradiennya, titik singgungnya sudah ada, gradiennya sudah ada gitu ya. Lalu sekarang apa yang harus kita cari? Nanti kita cari apa sekarang? Kita cari persamaan garis singgung kurvanya. M-nya akar 2, titik singgungnya 22,5 derajat, setengah akar 2. Masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya tetap ya yang nggak ada satunya. Lalu X1-nya, Y1-nya itu dapat dari yang titik singgung. Y-nya yang setengah akar 2, berarti min setengah akar 2. Sama dengan M, M-nya tadi dapat akar 2. Dikali X nggak ada satunya tetap X, dikurang 22,5, karena X1-nya adalah 22,5. Nah, sampai sini. Nah, inilah persamaan garis singgungnya, udah nggak usah diapa-apain. Nah, jadi persamaan garis singgung kurva, persamaan Y sama dengan sin 2X adalah Y min setengah akar 2 sama dengan akar 2 kali X min 22,5. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu dikali lagi, nggak usah, langsung aja. Berarti ini adalah persamaan garis singgung kurva dari fungsi trigonometrinya. Nah, untuk contoh
sekarang ke kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Untuk gradien AB, maka MAB sama dengan fx2 dikurang fx1 per x1 dikurang x2. Kita ambil x1 dikurang x2-nya, sehingga MAB-nya sama dengan fx1 ditambah h dikurang fx1 per h. Untuk gambarnya ya. Definisi turunan. M sama dengan limit H menuju 0, MAB sama dengan limit H menuju 0, fx1 ditambah H minus fx1 per H. Untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx dan titik singgung A, x1, y1, maka MAB-nya sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1 atau Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Untuk contoh soal, lanjutannya didapat 3x ditambah 8y minus pi ditambah 9 akar 3 sama dengan 0. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas kelanjutan dari bab 2 di subbab 2.8, yaitu mengenai uji turunan untuk kecekungan dan titik belok. Mari kita mulai. Yang pertama, kita dapat juga menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan kecekungan suatu grafik fungsi. Jadi untuk fungsi y sama dengan fx yang terdiferensialkan pada suatu selang kali, maka berlaku pertama, jika turunan keduanya lebih besar dari 0 pada selang i, maka f-nya akan cekung atas pada selang i. Yang kedua, jika turunan keduanya lebih kecil dari 0 pada suatu selang i, maka f-nya juga akan cekung bawah pada selang i. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel berikut. Apabila tanda f double aksen x adalah positif, maka fungsi aksen x akan monoton naik. Sebagai akibat,
fungsi f-nya akan cekung ke atas. Kita perhatikan ilustrasinya bahwa kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Kemudian demikian juga untuk yang tanda f double aksen x-nya negatif. Maka sebagai akibat fungsi f aksen x-nya akan monoton turun, sehingga fungsi f-nya itu akan cekung ke bawah seperti gambar yang kedua. Selain itu, kita dapat juga menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan titik beloknya. Untuk fungsi y sama dengan fx yang terdiferensialkan pada suatu selang buka i, maka berlaku yang pertama, jika fungsi f-nya mencapai titik belok di c, suatu bilangan pada selang i, dan f double aksen c-nya ada, maka f double aksen c-nya sama dengan 0. Dan jika f double aksen c-nya sama dengan 0, dan di sekitar c terjadi perubahan kecekungan dari fungsi, maka fungsi tersebut akan mencapai titik belok di c. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut. Untuk fungsi fx sama dengan sin x pada suatu selang 0 sampai 2pi, maka tentukan selang kecekungan dan semua koordinat titik beloknya. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi f, sehingga kita dapat f aksen x-nya sama dengan cos x, dan f double aksennya sama dengan min sin x. Kemudian batas kecekungan dapat kita cari dengan mengambil f double aksen x-nya sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita peroleh x-nya sama dengan pi yang berada dalam selang 0 sampai 2pi. Sebagai akibat, kita dapat menggambar garis bilangan untuk menentukan tanda f double aksen x-nya, yaitu pi sebagai titik belok. Antara selang 0 sampai pi dia tanda f double aksennya negatif, sehingga sebagai akibat dia cekung bawah. Dan dalam selang pi sampai 2pi dia bertanda positif. Jadi f akan cekung bawah pada selang 0 sampai pi dan cekung atas pada selang pi sampai 2pi. Dengan titik beloknya adalah pi. Apabila kita masukkan pi-nya ke fx, kita dapatkan fx-nya sama dengan 0. Sehingga koordinat titik beloknya adalah pi, 0. Setelah itu kita ke materi titik belok dan selang kekecekungan. Definisinya misalkan f terdiferensiasi pada interval terbuka. Kita katakan bahwa f cekung ke atas jika f aksen naik dan f cekung ke bawah jika f aksen turun pada interval. Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertama dari fungsi tersebut naik, dan cekung ke bawah jika turunan pertama dari fungsi tersebut turun pada selang atau interval seperti gambar ya. Teorema kecekungan itu sendiri, misal diberikan fungsi fx mempunyai turunan kedua pada selang, maka berlaku jika f double aksen lebih dari 0 untuk semua anggota interval, maka f cekung ke atas pada selang interval. Kemudian jika f double aksen kurang dari 0 untuk semua anggota, maka f cekung ke bawah pada selang interval. Untuk contohnya, kemudian titik belok. Kita misalkan f kontinu di C. Kita sebut CFC suatu titik belok dari grafik f jika f cekung ke atas pada suatu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu titik di mana f double aksen 0 sama dengan 0, titik di mana f double aksen 0 tidak ada. Dan suatu titik dikatakan titik belok jika di titik tersebut fungsi tidak sedang cekung ke atas atau cekung ke bawah.
dari turunan fungsi trigonometri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.